Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Pendengar Konco Desa yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam pengajian Tombok Ati. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam senantiasa Allah sampaikan pada Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Konco Desa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya melanjutkan pengajian satu minggu yang lalu. Kemarin sudah saya jelaskan tentang puasa di bulan Dzulhijjah, wirid atau bacaan di bulan Dzulhijjah. Nah, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan tentang kurban. Pendengar Konco Desa, orang menyebut hari raya Idul Adha itu macam-macam. Ada yang mengatakan hari raya kurban, ada yang mengatakan bodo besar. Yang jelas pendengar Konco Desa, hari itu adalah hari yang sangat istimewa. Perkenankan dalam kesempatan ini akan saya sampaikan tentang kurban. Kurban adalah satu bentuk penyembelihan terhadap binatang yang sudah ditentukan, misalnya sapi, unta, atau kerbau, atau kambing. Tapi penyembelihan itu semata-mata ditujukan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu namanya penyembelihan kurban. Menurut sejarah pendengar Konco Desa, kurban sudah diawali sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada dua putra Adam untuk berkurban dengan suatu kurban. Tapi Allah menerima yang satu, kemudian yang lain ditolak. Tentunya yang diterima adalah yang ikhlas, yang niat semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Ini sudah diawali sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Juga sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim diminta untuk membuktikan apakah Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, apakah cinta kepada anaknya. Ternyata pendengar Konco Desa, walaupun sudah bertahun-tahun Nabi Ibrahim tidak kagungan putra, ranti putra, setelah punya anak, ketika anak sudah mulai bisa bekerja oleh Allah, diminta untuk dikorbankan, untuk disembelih. Tapi nuwun sewu itu hanya untuk menguji
Apakah cinta pada Allah, apakah lebih cinta pada anaknya? Tapi ternyata iman dan takwa Nabi Ibrahim teruji. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah. Ikhtartu amrallah, kata Nabi Ibrahim, ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Aku lebih memilih perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Maka pantaslah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan julukan Khalilullah, karena dia memilih perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Mendengar koncon desa, kurban juga dilakukan di zaman jahiliyah. Kalau dalam bahasa kita sekarang mungkin lebih tepatnya sebagai tumbal. Sebagai tumbal. Itu juga dilakukan. Bahkan dulu pernah zaman eyangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali saya katakan zaman eyangnya, kakeknya Nabi Muhammad SAW, itu beliau pernah bernazar, besok kalau aku punya anak 10 sudah sampai besar semua, iso kerja kabeh, kalau aku punya kesulitan akan saya korbankan satu saja. Nah ini dulu pernah. Nah kurban yang seperti ini tentunya pendengar koncon desa bukan kurban yang diterima, tapi kurban yang ditolak. Dalam perkembangan selanjutnya, kurban di zaman Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendengar koncon desa, Rasul itu juga melakukan kurban. Makanya di zaman Rasul kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunat yang sangat dikuatkan bagi orang yang mampu. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Atau dalam hadis lain kata Rasulullah, man kana lahu sa'atun falam yudahi, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki untuk kebutuhan pribadi kita, keluarga kita sehari-hari, nggo dahar, nggo ngunjuk, nggo sekolah, nggo ngragati mondok, ataupun kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain sudah cukup, falam yudahi, tapi orang itu tidak mau berkorban, silahkan mau mati Yahudi atau Nasrani. Atau dalam hadis lain, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa kata Rasulullah sik duwe kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, sekali lagi atau sekali-kali jangan, kata Rasulullah, jangan mendekati musolaku. Artinya Rasulullah sangat enggan berdampingan, sangat enggan duduk satu majelis di musola Kanjeng Rasul bersama orang yang kaya, wong sing mampu, wong sing sugih, ning kok ora gelem berkorban. Oleh karena itu, pendengar koncon desa, nuwun sewu, dalam kesempatan ini saya mengajak, tidak ada amalan yang paling dicintai Allah bagi orang yang mampu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sekali lagi tanggal 10 Dzulhijjah, kecuali orang itu mau menyembelih hewan kurban. Sekali lagi, tidak ada amalan yang paling dicintai Allah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah kecuali orang yang mau berkurban. Maka monggo bagi saudara-saudara saya dimanapun panjenengan berada, dimanapun panjenengan yang mendengar pengajian saya ini, niat bismillah krono Gusti Allah, bukan karena tetangga, ora krono dulur kadang sana enggak, tapi niat krono Allah yang memiliki kelebihan harta, yang memiliki sisa harta,
cukup untuk minimal membeli 1 ekor kambing, bismillah ditoto, muga-muga do gelem lakoni kurban. Insya Allah bisa. Pendengar konco desa yang dirahmati oleh Allah. Nah, masalah waktunya ini perlu saya sampaikan. Panjenengan yang mau berkorban itu bisa dilakukan setelah sholat Id. Berarti selesai kita menjalankan sholat Id di masjid, mungkin ada yang di musola, ada yang di lapangan, atau mungkin ada yang sholat sendirian di rumah, monggo. Selesai sholat Id, ini sangat dianjurkan, sangat disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Bisa disembelih selain tanggal 10, misalnya tanggal 11, atau yang dikenal dengan hari Tasyrik tanggal 11, terus tanggal 12, bahkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini waktu-waktu untuk menyembelih hewan kurban. Pendengar konco desa yang dimuliakan oleh Allah, masalah hewan panjenengan bisa milih unta. Dalam sebuah riwayat, unta satu bisa untuk 10 orang, berarti sebanding dengan 10 kambing. Atau sapi satu bisa untuk 7 orang. Kemudian 1 ekor kambing untuk 1 orang. Nah, nuwun sewu, kalau misalnya satu keluarga ada 1 saja yang sudah berkorban, misalnya di keluarga panjenengan, keluarga saya, ada bapak, ada ibu dan anak-anak, terus kiyambak teko gelem nyembelih wedhus siji, itu pun alhamdulillah 1 keluarga mendapatkan pahala semua dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kembali saya sampaikan, bismillah, diniati krono Gusti Allah, muga-muga panjenengan dan saya bagi orang-orang yang punya kelebihan harta, insya Allah ikhlas karena Allah mau berkorban. Pendengar konco desa yang dirahmati oleh Allah, betapa kuat anjuran dari Rasulullah mengapa kita untuk berkorban. Tentunya nuwun sewu, saking gedene manfaat. Misalnya orang yang mau berkorban ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena saudara yang lain, bukan karena pamer, tapi karena Allah, insya Allah besok akan dijadikan sebagai kendaraan ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mungkin ada orang yang mikir, wah saya ini wong randuwe, wong melarat, ke arah nggo mangan wae rekoso. Terus saya gimana besok melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Pendengar konco desa, Allah adalah Tuhan yang maha adil. Gusti Allah maha bijaksana. Mungkin panjenengan dan saya yang memang belum mampu untuk berkorban, besok ketika melewati Shiratal Mustaqim, Allah janjikan diberikan kendaraan dari amal soleh yang lain. Saya ulang, Allah berikan kendaraan dari amal-amal soleh yang lain. Misalnya, sapa wonge gelem teko nang masjid Jumatan paling awal, seperti kurban seekor unta. Berikutnya seperti kurban seekor sapi, berikutnya seperti kurban seekor kambing, berikutnya seperti kurban ayam, berikutnya seperti kurban telur. Lah ini kan klasifikasi amal. Berarti sik sugih, ayo kurban. Oh memang kaya, turah-turah. Nek ora kurban tercela. Orang yang tidak kurban kaya itu tercela. Tapi kalau kita mau kurban, insya Allah mendapatkan pahala yang besar sekali. Yang tidak mampu, tadi saya katakan, gelem sholat Jumat paling awal, kemudian belakangnya masih ada pahala-pahala. Lah ini kan satu contoh. Jadi panjenengan nuwun sewu,
dan saya kira-kira urung mampu, jangan berkecil hati. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Kita insya Allah tetap mendapatkan pahala seperti orang berkorban, pahala seperti orang yang melakukan ibadah korban di bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12 atau 13, walaupun kita hanya melalui amalan-amalan yang lain. Pendengar konco desa, jadi Allah Subhanahu wa taala itu adil. Ora kelakon nuwun sewu surga kok didiskriminasikan hanya untuk orang kaya, tidak. Masih ada amalan-amalan yang lain yang Allah berikan kepada orang-orang yang belum mampu untuk berkorban. Tapi kalau yang mampu kok tidak, dia sungguh tercela. Tadi sudah saya sampaikan, mau mati dalam keadaan Yahudi, Nasrani, atau kata Rasulullah jangan mendekati musolaku. Jadi insya Allah pendengar konco desa dimanapun panjenengan berada, muga-muga atine do sadar, walaupun kita ini cuma mendapatkan ujian. Misalnya sing sudah siap untuk daftar haji, tiba-tiba tetangga kita nawani kon tuku sawah. Atau mungkin wis siap rak daftar lagi, tetangga kita nawani untuk membeli mobilnya, padahal AP kok ketok murah. Ini godaan, gitu ujian. Seperti halnya panjenengan dan saya yang mungkin di 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah ini wis siap, ono duit 3 yuta, ono duit 5 yuta, ono duit 3 yuta, siap untuk memberi seekor kambing. Nuwun sewu dilalah tonggone nawani kon tuku gelang. Lah ini kalau ditimbang-timbang panjenengan gelang karo wedhus ya abot wedhuse. Nenek kon milih, mungkin wong malah milih gelange. Lah ini satu ujian. Makanya pentingnya panjenengan, pentingnya kita mengetahui tentang manfaat kurban, hukum kurban. Insya Allah kita bisa akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar konco desa yang dirahmati oleh Allah, nun sewu panjenengan yang berkorban, ini korban sunnah ya, bukan wajib. Panjenengan yang melakukan kurban itu mau dahar dagingnya boleh. Mungkin ada yang, Pak saya mau minta kepalanya, monggo. Pak saya mau minta hatinya, monggo. Pak saya minta daging yang ini boleh. Silahkan dalam batas-batas kelayakan. Kadang-kadang nuwun sewu ada panitia yang terlalu keras. Wah sapa wong kurban ora kena mangan daginge, wah itu berbahaya. Ada yang menganggap nek jiko ndase sok nang akhirat prudul, oh jangan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. La yanalallaha, ndak akan sampai di hadapan Allah. Apa? Luhumuha, daging binatang kurban ndak sampai. Wala dima'uha, juga bukan darahnya. Ketia ora tekan kono, nanging walaki yanaluhut taqwa minkum. Yang akan sampai di sisi Allah adalah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih membeli kambing daripada membeli sebuah gelang emas. Kita memilih seekor kambing daripada untuk melancong, daripada untuk kebutuhan yang lain. Lah ketika kita memilih kambing, memilih beli hewan ketimbang yang lain, ini lah disitulah pendengar konco desa, bagaimana iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pendengar konco desa yang hari ini atau bulan ini sudah mampu berkorban, itu tahun besok, rene sing setahun saiki iso, itu tahun besok ketika kita masih punya kelapangan rezeki, ini ijen duit jaturah, tetap disunahkan. Nuwun sewu ojo mandek. Kadang-kadang ada yang bilang, Pak kula riyen pun nate, sing wis ya wis, oh jangan seperti itu. Semakin banyak kita berkorban, tahun ini insya Allah korban, tahun depannya lagi korban lagi, tahun depannya lagi korban lagi. Bahkan ketika kita masih mampu untuk membeli kambing, mampu untuk membeli sapi, mampu untuk membeli unta misalnya,
silahkan setiap tahun untuk berkorban, jangan diputus sing wis yo wis, jangan. Kita amalan di dunia banyak sekali berkorban, nuwun sewu, ditukar dengan akhirat itu belum apa-apa. Makanya kembali saya sampaikan, sing wis korban saiki, tahun ngarep insyaallah korban meneh, tahun ngarep meneh korban meneh insyaallah. Jadi tidak mandek. Pendengar konten desa yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi tidak mandek nggih. Muga kita bisa melaksanakan kurban dengan sebaik-baiknya, niat karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena tetangga, bukan karena anak, bukan karena istri, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keterangan dalam kitab Duratun Nasihin itu subhanallah, saking gedene ganjaran wong kurban. Pendengar konten desa, jenengan yang tawar menawar, nyang-nyangan untuk membeli hewan kurban, misalnya di pasar Windusari, di pasar Mertoyudan, Muntilan, Kaliangkrik, di Klegen, ataupun dimanapun panjenengan tawar menawar. Setiap kita nawar dengan tawaran kita, perkataan kita untuk membeli hewan kurban, maka dalam setiap kata kita menawar diberi pahala seperti kita baca kalimat subhanallah. Kita berkata lagi subhanallah, kita berkata lagi subhanallah. Setiap kalimat kita nyang-nyangan tawar menawar untuk membeli hewan kurban adalah pahala subhanallah, 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 subhanallah. Mendengar konten desa. Terus hewannya dibawa pulang di depan masjid atau di halaman rumah kita atau dimanapun kita nyembelih. Setiap tetesan darah, pendengar konten desa, setiap tetesan darah adalah ampunan dosa. Setiap tetesan darah adalah ampunan dosa. Bahkan setiap helai bulu dari hewan yang disembelih, entah itu bulu sapi, kambing ataupun unta, setiap bulunya adalah satu kebaikan. Mungkin panjenengan saya urung tahu ngitung wulu unta, urung tahu ngitung wulu wedhus, urung tahu ngitung wulu sapi, tapi setiap helai rambut, setiap helai bulu hewan yang dikorbankan adalah satu kebaikan. Akan diangkat satu derajat, akan diberikan satu bidadari. Itu keterangan dalam kitab Duratun Nasihin. Makanya nuwun sewu, sing mampu sing duwe kok ora, nek menurut pendapat saya sungguh tercela. Saya mengajak, monggo bismillah kita untuk bisa melaksanakan ibadah kurban dengan cara sebaik-baiknya. Bahkan ada keterangan lain, pendengar konten desa, ketika kita membagikan daging kurban, entah itu untuk sanak kadang kita, untuk fakir miskin, atau untuk dihadiahkan, itu juga bisa. Kita ambil sepertiga nggo dhewe ya kena, sepertiga lagi untuk fakir miskin, sepertiga lagi untuk dihadiahkan, berarti nggo wong sugih, nggo wong pinter, dimanapun boleh saja. Itu kan indahnya hukum ya. Nengi, kalau pandangan saya kita lihat asas kelayakan, asas kepantasan. Mosok sa RT mengono sing nyembelih wedhus siji kok kita njiko sepertelon ki blas ra luwes. Makanya monggo saya ngajak asas kepatutan, asas kelayaan itu tetap kita pegang teguh, tapi prinsipnya nuwun sewu, kita makan boleh dibagikan kepada yang minta-minta, nuwun sewu, atau orang yang tidak meminta, tapi ketika kita beri mereka tidak marah, itu juga sangat baik sekali. Bahkan keterangan dalam Duratun Nasihin saya baca, pendengar konten desa, setiap ada orang yang makan satu suap, di situ ada daging hewan kurban, maka setiap suapan itu adalah seperti memerdekakan seorang budak. Misalnya saya sekali makan
habis 20 cendok dan di situ ada daging hewan kurban, maka di situ pula akan mendapatkan 20 memerdekakan budak di zaman Bani Israel. Karena apa? Saking gedene ganjaran orang yang berkurban. Oleh karena itu perintah kurban bukan hanya di hati saja, sampai Allah subhanahu wa ta'ala ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pendengar Konco Desa yang dirahmati oleh Allah, sekilas memang materi tentang kurban sebenarnya banyak sekali karena waktu yang tidak mengizinkan, tapi yang jelas saya secara pribadi mengajak monggo umat Islam, monggo mau bersama-sama merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban atau hari raya Bodo Besar, monggo dengan amalan-amalan yang kemarin sudah saya sampaikan. Ada yang mau berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9, monggo perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah akan jadi sebab doa kita dikabulkan. Atau malam hari rayanya kemarin saya sampaikan tirakat mujahadah nyuwun Gusti Allah. Kemudian pagi harinya kita mau sholat Idul Adha. Ada yang di lapangan monggo, mau di rumah monggo, di musola di masjid monggo. Kemudian yang terakhir adalah dengan ibadah kurban. Demikian pendengar Konco Desa, walaupun sedikit paling tidak Pak Fahrudin mengingatkan panjenengan sedaya muga-muga do sadar untuk melaksanakan ibadah kurban. Sekali lagi jangan dipaksakan. Bagi yang mampu sangat dianjurkan, bagi yang tidak mampu jangan memaksakan diri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tutur kata yang tidak berkenan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.